Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Rosia Amelia, saya akan menjelaskan tentang mineral. Jadi saya akan membahas beberapa saja. Semoga dengan saya menjelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman ya, dan terutama untuk yang mendengar. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama. Sekarang tentunya sebelum kita belajar, kita harus tahu, paham, dan apa yang mau kita pelajari, dan apa sih ilmu ini, dan bagaimana pemanfaatan ilmu ini dalam bidang kehidupan. Kita kenapa harus belajar kristal dan mineral. Seperti kita ketahui, kita dalam kegiatan pertambangan tentunya, industri ekstraktif yang mengambil sumber daya alam dari batuan dari bumi, yang rangkaian kegiatan pertambangan itu dimulai dari bagaimana mencarinya dan mengolahnya. Semua ini tidak lepas dari perkembangan dan pemanfaatan ilmu kristal, mineral, serta batuan. Hampir semua orang tentunya menggunakan hasil tambang. Seperti saya tentunya menggunakan bahan alat tambang. Apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan seperti pulpen ataupun alat-alat elektronik lainnya. Dan ada bahan mineral dari hasil pertambangan emas yang biasa digunakan di perhiasan, alat elektronik, dan berbagai hal timbal segala macam orang ahli kebumian ya kita sebut dialogis, ataupun orang yang melakukan eksplorasi sumber daya bumi. Yang bahan tambang harus mengetahui apa yang dia cari, apa yang kita cari, dan tentunya di bagian hilirnya yang mengolah paham apa yang akan diolah, sehingga kristal dan mineral ini merupakan salah satu rangkaian dari jembatan yang menghubungkan bagaimana bidang pencarian sumber daya mineral sehingga pengolahan mineral dengan memahami tentunya ilmu kristal dan mineral. Baik, kita lanjut selanjutnya. Apa sih manfaat bidang ilmu kristal dan mineral? Tadi kalau kita resumekan, ini ada beberapa poin yang disebutkan di sini, dan tentunya tidak sebatas dari 4 poin yang disebutkan di sini. Identifikasi mineral berharga tentunya pada saat kita mencari ini, apa barang yang kita dapat, apa di sini. Terus juga kita membahas mengenai pemilihan metode penambangan kalau mineralnya atau batuan yang keras, karena ternyata kristalnya tersusunan oleh ikatan unsur-unsur yang merupakan mineral yang sulit dipecahkan, dihancurkan, misalnya kuarsa ya, atau yang lebih keras dari kuarsa ya. Ini memerlukan pemilihan metode penambangan, apakah harus diledakkan, terus bagaimana mineral ini terkait. Jadi nambangnya ternyata nggak mudah karena mineral ternyata terikat, yang ini juga menjadi dasar dari pemilihan peralatan dan rencana pengolahan tentunya. Kalau terikat oleh mineral, kita punya unsur berharga, misalnya emas terikat dalam mineral tentunya yang sifat fisik dan kimia yang sulit lepas ya, karena ikatan kristal unsurnya membentuk suatu kristal tertentu dan kekerasan yang cukup keras ya. Ini juga menjadi penting jalan menuju pengolahan. Kristalografi di bagian dari ilmu mineralogi yang mempelajari khusus mengenai kristal ya, tentunya tidak hanya bidang pertambangan. Tentunya ilmu kristalografi diajarkan ya, mungkin ilmu kimia, ilmu fisika yang menjadi dasar ilmu juga menyinggung sedikit mengenai apa itu kristal. Kristal itu benda padat yang dibatasi oleh banyak bidang polihedra yang mencerminkan, karena banyaknya bidang ini mencerminkan struktur bagian dalam dari atom-atom yang menyusun. Jadi karena unsur-unsur ini terikat dan membentuk ikatan tertentu, ada ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan logam, dan kita akan belajar di sini jenis-jenis ikatan akhirnya membentuk struktur tertentu, kristal tertentu, bidang-bidang di luar yang menjadi ciri khas setiap mineral itu. Apa mineral adalah benda padat yang homogen artinya satu mineral tunggal dan bukan unsur-unsur. Dan ingat, kalau unsur misalnya Au atau arsen As, tapi kalau mineral bisa saja berbentuk senyawa ya, benda padat
yang terdapat di dalam terbentuk secara organik dan anorganik. Kalau terbentuk secara organik kita tidak sebut sebagai mineral. Apa itu yang terbentuk organik akibat penguraian makhluk hidup? Tentunya organik jadi terbentuk secara anorganik, memiliki komposisi kimia pada batas-batas tertentu. Dari komposisi kimia khas atau tertentu, kadang-kadang berubah sedikit salah satu kation atau salah satunya diganti oleh yang lain dan mempunyai atom-atom atau ion yang tersusun secara teratur. Jadi teratur dia terulang lagi, misalnya berbentuk kotak-kotak, berbentuk prisma-prisma. Jadi dia tersusun secara teratur, itu kira-kira mineral. Apa itu kristal? Kristal terbentuk, bagaimana proses pembentukannya. Tadi sudah disebutkan apa itu kristal. Ya, sekarang bagaimana terbentuk kristal ini? Tentunya ada beberapa hal yang hampir semua kaitannya dengan proses di bawah bumi sana. Lelehan magma atau pelarutan magma yang membeku atau uap, sisa uap dari larutan magmatik yang berubah naik ke permukaan atau mengalami penurunan temperatur. Tadinya temperatur yang sangat tinggi terus membentuk turun temperatur karena dia naik ke permukaan ataupun magmanya mulai membeku. Ada penurunan tekanan temperatur dan tekanan berubah, dan ada tentunya mengalami perubahan konsentrasi dan kondisi keasaman ini. Ada beberapa contoh mineral, pirifit, intan, silvi, dan komposisi kimia. Ingat, intan komposisi kimianya ternyata karbon juga. Apa bedanya dengan karbon biasa, arang atau grafit? Kenapa intan keras dan mahal? Tentunya kaitannya dengan ilmu kristal, bakalan kita bahas nantinya. Oke, next. Apa itu kristalisasi? Di sini disebut proses terjadi pembekuan beberapa proses presipitasi endapan kristal garam NaCl karena menguap. Misalnya sisanya ion NaCl, garam juga ada mineralnya. Mineral garam NaCl kalau penguapan secara terpaksa terjadi secara cepat, maka akan terbentuk banyak pusat kristal menghasilkan banyak kristal, tetapi halus. Kalau terhalus juga jangan-jangan tidak membentuk kristal dong. Nanti kita akan bicarakan beberapa mineral tidak membentuk kristal ataupun ada tidak kristalin. Definisi mineral tadi sudah disebutkan, benda padat yang homogen. Homogen sifat senyawa itu mineral tunggal ya. Kalau homogen, kalau nanti kumpulan mineral jadi batuan. Benda padat tentunya kata kunci benda padat anorganik dan mengalami perubahan dan bisa diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui proses fisik yang terdapat di dalam. Jadi kalau dibentuknya di lab, jika membentuk suatu senyawa tertentu, tentunya bukan disebut mineral, disebut senyawa buatan yang tidak dianggap secara mineral. Terbentuk secara urut, anorganik mempunyai komposisi batas tertentu. Dia banyak unsur, ada ya proporsi, kombinasi tadi saya katakan bisa saja kombinasinya salah satunya diganti oleh logam lain atau kation lain. Itu juga didefinisikan suatu mineral yang komposisi batas tertentu berubah sedikit boleh mempunyai komposisi pada batas tertentu yang bisa mineral metamik yang susunan arsonnya bisa jadi juga rusak, yaitu ada juga yang berbentuk dari koloid, gel. Koloidnya itu gel menjadi kristalin nanti dalam proses ilmu mineralogi ataupun nanti dijadikan dengan genesa. Kita akan membahas proses-proses ini. Nah, ini yang kita sebut kristalin, diambil dari bukunya Pak Andi Yahya. Mineral kristalin disusun yang
susunannya itu yang teratur, misalnya selang-seling biru merah seperti itu. Yang sebelah kiri ya ini kristalin atau yang amorphous, unsurnya sama, unsurnya merah dan biru, unsurnya A dan B ya, tapi tidak membentuk ikatan tertentu atau urutan yang teratur, bidang-bidang yang teratur. Ini ikatan ya kita sebut amorf, yang satu kristalin, yang satu amorf, komposisi senyawanya sama. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai sejarah ilmu mineralogi, sejarah yang dimulai dari zaman prasejarah atau sebelum ada tulisan. Orang tentunya secara kita sebut bukan terstruktur, mereka sudah mengenal ilmu bagaimana mineralogi. Kita tahu ada zaman batu, ada zaman perunggu yang mereka mulai mengolah zaman logam, yang tentunya mengolah alat-alat perburuan dan pertanian dari material yang ada di bumi. Selanjutnya ilmu ini berkembang mengenal warna ya, kira-kira kalau dihitung 4000 tahun yang lalu orang sudah melakukan penambangan sebelum mengenal tulisan. Jadi ilmu pertambangan itu lebih tua daripada ilmu sejarah mengenai tulisan. Ya, setelah zaman sejarah yang bisa tercatat, jadi dikenal dengan manuskrip yang ada tulisannya nih, ada filosof Yunani yang hidup di abad ketiga atau keempat sebelum masehi, yaitu orang yang pertama menulis buku tentang mineral, yaitu Onston Theophratus. Pada abad pertama masehi ini ada catatan tentang orang Romawi yang menambang mineral atau perhiasan warna dan pengambilan logamnya. Sejarah ilmu mineralogi yang lebih maju ya ini yang mulai ada buku tercatat. Salah satu buku paling tua mengenai ilmu mineral itu ada ahli tambang Jerman. Jadi dulu orang menambang mengambil begitu saja tanpa mengenai proses geologinya. Ada Gregorius Agricola, ini dia abadikan nih. Ada Agricola, seorang ahli tambang Jerman yang menerbitkan buku judul De Re Metallica di tahun 1556 ya, dan De Natura Fossilium di tahun 1546 yang menjelaskan tentang hubungan geologi, mineralogi, pertambangan, dan metalurgi pada saat itu. Dimulai komprehensifnya. Jadi ilmu kebumian mengenai industri ekstraktif ini mulai dari ilmu geologi mineral, bagaimana mengambil dan pengolahannya sudah dibahas di buku ini. Jadi cukup menarik ya. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diterima. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.